Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack jadul dari beras ketan. Ini cocok banget untuk ide jualan 3.000 sampai 5.000-an. Namanya jenang abang. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Aku buat terlebih dahulu larutan gula merah, jadi ada 500 ml air, kemudian tambahkan dengan 250 gram gula merah yang disisir. Masak hingga gulanya ini larut atau mencair, baru setelah itu nanti matikan apinya dan sisihkan. Nah, di sini untuk memasaknya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja ya, supaya gulanya tidak cepat gosong. Nah, selanjutnya di sini aku akan liwet terlebih dahulu untuk beras ketan. Jadi siapkan 250 gram beras ketan. Ini sudah aku cuci bersih ya, dan aku rendam selama 1 jam. Kemudian tambahkan dengan daun pandan, tambahkan 1 sendok teh garam. Di sini aku menggunakan garam Himalaya ya. Lalu juga akan aku tambahkan dengan air sebanyak 1000 ml air atau 1 liter. Nah, jadi total untuk penggunaan airnya ini 1500 ya, karena ditambah dengan air gula yang tadi kita buat sebanyak 500 ml. Oke, selanjutnya aduk dan masak dengan ditutup. Baru nanti kalau sudah mendidih akan kita aduk lagi. Untuk memasaknya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya tidak berkerak nanti di bagian dasar pancinya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, aduk lagi dan masak hingga airnya itu menyusut ya. Kurang lebih untuk memasaknya ini 20 menitan. Oke, ini airnya sudah menyusut seperti ini ya. Kemudian akan aku aduk sampai ke dasar supaya tidak ada yang bergerak. Kemudian akan aku masukkan untuk air gula merahnya tadi. Jadi untuk air gula merahnya itu sebanyak 500 ml air gula merah. Di sini aku saring ya supaya kotorannya tidak ikut masuk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Sekali lagi, total penggunaan airnya itu 1500 ml. Nah, masak lagi hingga air gula menyusut dengan ditutup lagi. Kalau sudah mendidih, diaduk kembali seperti itu. Nah, total dalam memasaknya itu kurang lebih waktunya 30 menit karena kita menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya, sehingga beras ketannya itu bisa tanak, matang sempurna dan juga tidak berkerak di bagian bawahnya. Oke, dan ini sudah menyusut ya untuk air gulanya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang, kemudian matikan apinya, jenangnya sudah siap untuk dihidangkan. Nah, selagi menunggu, aku akan memasak untuk kuah santan. Jadi siapkan 250 ml
air, kemudian tambahkan dengan 65 gram santan kental atau santan instan. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan daun pandan juga garam. Nah, untuk penggunaan garamnya itu 1 sendok teh atau sesuai selera ya. Jika ingin lebih gurih boleh ditambahkan sampai 2 sendok teh. Lalu juga di sini aku siapkan 1 sendok makan tepung maizena beserta air sedikit. Ini nanti tujuannya untuk mengentalkan kuah santannya. Jadi memasukkannya terakhir kalau santannya sudah mendidih. Oke, kemudian masak santannya ya hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Kalau sudah mendidih, lalu masukkan larutan maizena. Masak lagi hingga mengental meletup-letup. Oke, dan ini sudah mengental meletup-letup, kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin juga. Selanjutnya di sini aku siapkan cup ya, ini ukurannya 200 ml air. Ini aku akan ambil kurang lebih 2 sendok sayur untuk jenang abangnya. Ini jenang abangnya masih hangat kuku ya, jadi belum dingin sempurna. Kalau sudah dingin sempurna itu nanti cenderungnya akan terlalu kental. Jadi aku sarankan saat memasukkan ke dalam cup seperti ini masih sedikit hangat. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 11 cup ya, dengan ukuran cupnya 200 ml. Jadi kalian silahkan tentukan sendiri aja mau menggunakan cup yang seberapa besar. Kalau mau lebih banyak juga boleh, mau menggunakan cup yang lebih kecil pun juga boleh. Nah, untuk ukuran cup yang 200 ml seperti ini bisa dijual kisaran harganya 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi silakan aja, nanti harga jualnya tentukan sendiri ya, itu hanya gambaran saja. Nah, kalau sudah, kemudian di atasnya akan aku tuang dengan saus santan atau kuah santannya. Nah, di sini supaya lebih awet, tidak cepat basi, untuk kuah santannya boleh disendirikan, dibungkus dengan plastik, lalu tidak dicampur gitu ya dengan jenangnya. Tapi ini karena hanya untuk dikonsumsi sendiri, jadi aku campur. Dan jenang abang ini juga cocok disantap selagi hangat maupun dingin, jadi sesuaikan aja dengan selera kalian. Untuk ketahanannya sendiri di dalam kulkas bisa bertahan sampai 3 hari. Di suhu ruangan jika tidak dicampur ya, untuk kuah santannya bisa bertahan 1 sampai 2 hari. Nah, seperti ini hasilnya, dan aku akan memperlihatkan teksturnya sangat lembut banget jenang abang yang aku buat ini. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah beras ketan menjadi jenang abang. Ini adalah merupakan jajanan jadul saat dulu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.